saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian hari ini, ya, karena dengan sukacita saya senang Bapak Ibu juga menyambut saya, kendati hanya lewat senyum, tapi saya tahu bahwa ibu-ibu bahagia untuk menerima saya di sini. Lalu kemudian Bapak Ibu banyak kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan selain berpolitik. Tapi semua fokus kepada perjuangan-perjuangan rakyat yang kita bidangi dalam perpolitikan untuk kesejahteraan lewat program-program yang kita mitrakan dengan pemerintah. Ya, Bapak Ibu, hari ini pagi ini proses pelatihan yang akan dilakukan adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan elemen-elemen pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat. Hari-hari ini kita mengetahui bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Kita berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan yang peka terhadap aktivitas yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, tidak saja hanya berhenti proses pelatihannya. Kalau sudah pelatihannya sudah selesai, lalu dipraktekkan supaya bisa diproduksi sendiri. Dikasih modal dulu nih, dipancing gitu ya. Nah, ya kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Tentu tidak saja hanya nanti selesai proses pelatihan, saya mendukung Pak Yeremia nanti untuk melakukan program-program, juga Bu Kabid program-program. Bagaimana cara supaya ini bisa diketahui masyarakat luas? Bagaimana cara supaya produknya ini tahu bahwa ini produk ibu-ibu PKK yang di Kunciran Indah loh, yang di RW 6, dimerekin. Nah, dimerekin. Udah ada belum yang punya merek? Belum ya? Nanti saya sudah sampaikan, titipkan ke Pak Yeremia tadi, Pak RW, supaya nanti secara massal dari semua kumpulan-kumpulan pelatihan yang tadi, kan mereka bisa membuat UMKM. Ya kan, kalau di RW-RW kan sekarang ada UMKM. Ini sederhana, tapi kalau dikerjakan dengan baik, dibuat promosi yang bagus, maka pasti akan lebih besar. Ya kan begitu ya. Nah, ini harus gotong royong bersama. UMKM itu adalah salah satu bentuk gotong royong masyarakat untuk mensejahterakan dirinya, mensejahterakan keluarga, dan mensejahterakan lingkungannya, mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pelatihan hari ini tidak boleh Bapak Ibu menganggap ini bahwa ini hanya sebagai sosialisasi atau pelatihan-pelatihan biasa. Tapi ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sehingga ibu-ibu kan memiliki keahlian. Karena kalau ibu-ibu pasti rajin lah ya di rumah, kan nggak ada kegiatan. Apalagi kalau ibu BPPKK fokus untuk mendalami pelatihan ini. Diulang lagi. Dan ini sangat baik sekali, sudah dikumpulkan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ini menjadi satu lembaga, satu kumpulan yang bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Semoga pelatihan ini berjalan sukses dan Bapak Ibu saya doakan tetap semangat, sehat walafiat ya. Karena kalau tidak sehat maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita harus saling mendoakan. Doakan kami, doakan saya Marinus Gea, doakan Pak Yeremia juga. Mudah-mudahan doa kita bersama diwujudkan, dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian tetap sehat, panjang umur ya, dan kita bisa saling mendukung satu dan yang lain sehingga program-program kebaikan untuk masyarakat menjadi upaya yang terus-menerus kita lakukan. Ini adalah salah satu bentuk
bagaimana pemerintah Provinsi Banten berpihak kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan, memberdayakan khususnya perempuan. Nah, hari ini di warga kita di sini, dan sekali lagi ini bagaimana kita dorong terus program kerakyatan. Tadi sudah disampaikan Pak Jeremy, Pak Marinus, bagaimana program berikutnya. Nah, ini tentu tadi Pak Marinus sudah menawarkan bahwa ada program dari kementerian. Kebetulan beliau di Komisi 11 juga berkaitan dengan UMKM terkait dengan merek. Supaya bisa kita lihat bahwa ini kuenya si Ibu Aci. Bagaimana caranya? Harus kasih nama, atau nama itu sering dibuat jadi merek. Kalau sudah ada merek, kalau saya beli di pasar, saya pesan, Riz, tolong belikan kue nastarnya Aci, karena nastarnya Aci lebih enak, lebih gurih, lebih pas, kan gitu ya. Jadi saya sudah bisa identifikasi. Bagaimana membuat merek? Tadi Sengci bilang, semoga laris. Boleh nggak jadi merek? Boleh. Tapi bagaimana caranya supaya merek ini tidak ditiru orang lain dan punya hak? Nah, harus dibuat hak merek. Nah, ini nanti ibu-ibu yang sudah bikin kelompok nih, sudah pinter-pinter, sudah bisa bikin di rumah sendiri, kita juga ajak supaya bisa dapat pengetahuan untuk sosialisasi hak merek. Supaya nanti ibu-ibu dengan mudah punya merek. Tadi kan semoga laris, harapan. Aku jadikan merek. Oke, diberikan perlindungan hukum. Begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau ibu-ibu pakai mereknya semoga laris karena sudah diberikan perlindungan hukum, maka Ibu Ami boleh menuntut, itu merek saya. Itu merek saya, nggak boleh dipakai. Harus bikin merek sendiri. Nah, ada kekuatan hukum. Nah, dengan adanya merek juga mudah dijual. Ya buat apa kalau cuma latihan-latihan hanya untuk makan di rumah, kan nggak habis juga dimakan, betul nggak?